sebelum mulai juga saya mau bacain tata tertib selama webinar berlangsung. Tata tertibnya yang pertama, Tata tertibnya yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan apa yang didaftarkan saat registrasi. Yang kedua, kamera diusahakan dinyalakan, tapi kalau tidak berkenan boleh dimatikan. Lalu mic semua peserta wajib di-mute selama acara berlangsung, selama materi dijelaskan. Lalu bagi peserta nanti saat sesi tanya jawab, yang ingin bertanya boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Terus bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan atau bertanya menggunakan voice, bisa pakai kode raise hand terlebih dahulu, nanti ketika moderator persilakan baru boleh bicara. Lalu nanti saat sesi tanya jawab atau sesi sharing, diharapkan bagi peserta menjaga rahasia informasi dari peserta yang lain. Mungkin nanti ada peserta yang curhat atau memberikan pendapatnya yang mungkin berbeda atau berlawanan dari kita, itu mohon dimaklumi, mohon dijaga informasinya, tidak untuk disebarluaskan ke orang lain, hanya untuk kita-kita aja, gitu. Oke, selanjutnya tema kita pada malam hari ini udah bisa dilihat ya dari flyernya. Kita akan membahas mengenai depresi ya teman-teman. Mungkin kalau ngomongin depresi, tahun 2020 ini kan seperti yang kita tahu lagi pandemi COVID ya. Kita harus diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan gitu. Buat teman-teman di sana juga mohon dipatuhi protokol kesehatan supaya demi keamanan teman-teman semua. Nah, karena lagi pandemi nih, mungkin kan kalian juga sering ya dengar himbauan kalau kita harus tetap di rumah aja gitu, supaya mengurangi penyebaran COVID. Nah, dampak dari kita harus di rumah aja, kita harus membatasi sosialisasi kita dengan orang lain, itu secara langsung bisa mempengaruhi psikis kita loh teman-teman. Misalnya ada yang bosan di rumah, jenuh di rumah. Saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang kayak gitu ya. Jenuh gitu, ada perasaan jenuh, bosan gitu. Karena saya pun juga gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi psikis kita, mungkin bisa parahnya itu bisa stres atau bahkan depresi gitu. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang depresi ini. Kita bahas depresi itu apa sih? Gejala-gejalanya itu apa? Adakah jenis-jenis depresi dan yang lainnya gitu. Nah, untuk itu maka langsung aja saya panggilkan Kak Fajrin Ramawati atau biasa dipanggil Kak Arin gitu ya. Assalamualaikum Kak Arin. Waalaikumsalam Mas Mi. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana nih, Asmi? Alhamdulillah baik. Semangat dong. Oke. Teman-teman. Kalau teman-teman yang lain gimana nih kabarnya? Baik. Boleh jawab via chat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Karena udah malam, teman-teman nggak ngantuk kan ya? Aman Pak, aman. Oke, aman. Oke. Perut juga aman nih. Udah pada makan belum nih? Karena akan panjang nih kegiatan kita hari ini. Puasa. Aman. Berapa ini? Mungkin dia di bulan lain Kak. Selesai makan. Kita baru selesai malam mingguan. Soalnya di sini udah 9:30 waktu Indonesia Timur. Wah, luar Malam mingguan. biasa. Jauh sekali ya. Saya dari Papua. Wah, oke. Terima kasih. Malam mingguan nyari bermanfaat. Iya. Oke, Asmi mungkin silakan. sebelum kita masuk materi, Kakak jelasin materi kita, mungkin aku perkenalan dikit dulu ya tentang Kak Arin ini. Boleh. Kak Arin ini sebagai research dan asisten of psychologist dari tahun 2016 sampai 2019. Terus Kak Arin juga sebagai fasilitator di Athlete and Youth Leader National di Universitas Tarumanegara dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Lalu Karin ini sudah tersertifikasi hipnotis dan grafologi. Wih, keren tuh ya Kak.
Alhamdulillah. Iya, ya mungkin cukup sekian nanti. Perkenalkan lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Silakan Karin. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata sehat mental? Boleh dijawab via chat, atau kalau mau secara voice, boleh raise hand dulu biar nanti moderator yang mengizinkan untuk teman-teman berbicara. Oke. Ya, ada yang mau jawab? Kira-kira apa nih yang ada di pikiran kalian? Oke, apa aja sih sebentar? Ini ada yang jawab nih Kak, katanya sehat pikiran, sehat perasaan. Betul, tidak depresi, bahagia Kak, sehat jiwa, oke. Orang yang bahagia, sehat mental ketika kita merasa damai dan bisa mengontrol diri dengan baik, oke. Adalah kondisi mental kita stabil, bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, oke, good. Oke, sehat emosi, sehat pikiran, selalu berpikir positif, sehat hati, oke. Wah, rata-rata teman-teman udah mulai paham ya, apa itu sehat mental. Oke, aku mau lanjut. Bentar dulu. Bentar. Oke. Menurut WHO, kesehatan ini adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan atau well-being dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Nah, jadi 3 aspek ini nih satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan satu sama lainnya. Nah, ketika salah satunya ini ada yang kurang berjalan dengan baik atau tidak sehingga menjadi tidak seimbang, nah kondisi kesehatan kita pun akhirnya menjadi terganggu juga, gitu. Baik secara fisiknya, mentalnya, maupun sosialnya. Nah, jadi kesehatan mental dan emosi itu tidak bisa kita pisahkan kan, tadi seperti aku bilang gitu. Terus keseimbangan antara kedua hal tersebut adalah kunci yang akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ketika salah satu aspek dari fisik dan mental mengalami masalah, maka akan memengaruhi well-being seseorang. Nah, jadi penting banget nih untuk teman-teman, untuk kita semua untuk menjaga ketiga aspek ini. Oke. Tadi ada yang bilang, sehat mental itu yang mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yang bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya gitu ya. Itu betul. Karena seseorang yang sehat secara mental ini mampu menyadari kemampuannya sendiri dalam mengatasi tekanan hidup, dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dengan produktif, serta dapat berkontribusi untuk sekitarnya. Jadi walaupun mereka lagi sedang ada masalah, tapi misalnya bisa tetap dengan produktif, seperti itu. Berarti intinya ketika kita mampu untuk bekerja atau beraktivitas atau berfungsi keseharian kita bisa menjadi, misalnya nih, aku sebagai anak gitu ya, aku sebagai anak bisa memposisikan diriku sebagai anak, misalnya membantu orang tua, membersihkan rumah, misalnya kayak gitu. Aku sebagai mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kuliah, seperti itu. Kemudian aku sebagai psikolog, aku bisa membantu teman-teman, mendengarkan teman-teman, seperti itu. Nah, itu berarti aku bisa memposisikan diriku di mana aku berada. Kemudian aku bisa berkontribusi untuk sekitarku, untuk di rumah, di kampus, atau lingkungan masyarakat. Nah, seringkali kita bingung, aku lagi sehat mental apa nggak sih? Aku gimana sih kondisi mentalku? Kadang kita bingung nih, gitu ya. Di sini ada gambar termometer. Teman-teman tahu termometer untuk apa? Ukur suhu badan, Kak. Ukur badan. Ukur suhu. Oke, good. Nah, terus sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengukur kesehatan mental kita? Ada yang tahu? Bukan pakai termometer, Kak. Betul. Kita bukan pakai termometer. Jadi kalau sini ada yang namanya indikator emosi. Nah, di indikator emosi ini diharapkannya nih kita setiap harinya, bahkan setiap jenjang waktunya ya, bisa pagi, siang, sore, atau malam,
kita rasakan. Bagaimana sih perasaan kita saat itu? Gitu. Mungkin mau kita praktekin dulu kali ya. Buat teman-teman saat ini, boleh ambil waktu sejenak dulu. Rasakan emosi yang sedang dirasakan oleh teman-teman saat ini. Dari yang paling kiri itu murung, sangat tidak senang, gitu ya. Dan yang paling kanan yang warna hijau adalah sangat senang sekali. Oke. Silakan teman-teman rasakan dulu emosinya. Tanyakan ke diri teman-teman, apa sih sebenarnya yang sedang teman-teman rasakan saat ini? Oke. Kalau bisa kita kasih skala, mungkin ada di skala 1 sampai 5 ya. 1 itu murung atau sama sekali nggak seneng, dan 5 itu sangat senang sekali. Gitu. Oke. Ada yang mau sharing? Boleh raise hand? Boleh. Silakan yang mau sharing pakai voice mungkin. Oke, beragam ya. Ada yang 1, 2, 5, 4, 3, 3. Oke. 3, oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah tahu. Oke. Oh, ada yang mau sharing tuh kayaknya. Oke, Ya, oke. Silakan, siapa? Siapa? Halo? Hilang lagi. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman udah tahu nih, udah bisa merasakan yang emosi yang sedang dirasakan. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Beragam banget. Ini luar biasa memang. Emosi kita itu memang beragam banget, tidak bisa disamaratakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Antara orang yang misalnya gini, si A, B dan C ada di skala 3 atau di skala 4. Tapi penyebabnya pasti beda. Gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman rasakan skala emosi yang sedang teman-teman rasakan ini itu dari mana? Coba tolong deskripsikan. Seperti apa perasaannya? Terus penyebabnya juga. Nggak perlu buru-buru, rasakan dulu saja emosi yang sedang kalian rasakan. Kemudian juga boleh kalian pikirkan dulu, kira-kira aku ini seneng banget kenapa ya? Gitu. Atau aku hari ini nggak seneng banget, atau aku sedih banget, aku marah banget kenapa ya? Nah, itu boleh direfleksikan dulu. Oke, ada yang mau sharing? Oke, aku diempat karena aku senang ditemani kucing manja. Oke, sangat marah kakak karena nggak jadi pergi sama orang tua. Murung abis berantem sama pacar. Kemudian hampa kosong. Eksternal stimuli kak. Oke, hari ini agak kesel, marah kak karena tiba-tiba teman batalin janji. Oke, senang kak karena habis apa tadi? Oke, cepat banget. Oke, senang banget nih teman-teman, sangat aktif sekali ya, sangat responsif. Oke, sedih, rindu, murung karena nggak tahu harus gimana selesaikan permasalahan, habis putus kak, oke, ngerasa nggak produktif banget hari ini, sedih, cemas, panik, takut, bingung, capek, hampa. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata sumber emosi yang kita rasakan berbeda-beda, sumber dari emosi yang kita rasakan pun juga beda-beda. Sini kita nggak bisa menyamakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Tired, oke. Terus semua emosi yang kalian rasakan ini boleh banget kalian rasakan. Jangan diabaikan yang bilang nggak boleh. Aku laki-laki, aku nggak boleh nangis, enggak. Kalian sebagai manusia itu berhak merasakan emosi apapun. Mau sedih, mau senang, mau marah, itu bebas. Karena itu adalah hakikatnya kita memiliki emosi. Tapi tinggal bagaimana kita untuk mengekspresikannya dan mengelola emosi yang kita rasakan ini. Gitu. Tapi kalau kita bahas emosi nanti bisa panjang lagi nih ya. Oke. Jadi memang banyak banget nih emosi yang sedang dirasakan. Apalagi saat kondisi pandemi saat ini ya. Oke. Nah, tadi Asmi di awal udah ada ngasih clue gitu ya.
Sejak adanya pandemi, kondisi kita jadi sering di rumah aja, semua ditahan, jadi mempengaruhi ke emosi kita dan lain sebagainya. Yap, itu benar Pak, itu benar banget. Teman-teman tahu gak sih, sejak adanya pandemi ini, orang-orang ini semakin banyak yang mengalami kecemasan, pasca traumatic syndrome, hingga depresi. Ini data menurut CDC tahun 2020. Ya. Di Indonesia sendiri, orang dengan depresi itu bertambah 57,6%. Itu sungguh luar biasa, banyak banget dan sangat signifikan, karena lebih dari 50%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini semua terjadi karena orang-orang banyak yang mengalami kehilangan sesuatu yang dicintainya. Sesuatu yang dicintai di sini tidak hanya atau tidak melulu harus orang. Ada berbagai macam. Seperti waktu, kesempatan. Kita kehilangan akan hal itu. Mungkin di awal kita benar merasa kehilangan. Kita bingung kita harus ngapain, harus bagaimana menghadapi semua ini. Gitu. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, perlu sebagai manusia dan manusia yang tangguh adalah manusia yang mampu untuk beradaptasi di situasi apapun. Jadi untuk teman-teman saat ini yang bisa bertahan sampai saat ini, kalian adalah orang-orang yang tangguh. Kalian orang-orang yang luar biasa. Karena ini tidak mudah. Hampir 1 tahun loh kita menghadapi ini semua. Belajar online hampir 2 semester. Kemudian kayak aku kemarin juga sidangnya online, pelantikan online, itu semua di luar ekspektasi. Gitu kan. Ada rasa kecewa? Pasti ada. Gitu kan. Itu hal yang wajar. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita terima. Kita terima emosi itu. Ngerasa kecewa? Oke, saya hari ini merasa kecewa karena pelantikan harus online. Tidak sesuai ekspektasiku. Oke, Arin, nggak apa-apa. Seperti itu. Ajak ngomong ke diri. Biar diri teman-teman juga paham bahwa kalian sedang merasakan kecewa, sedang merasa sedih, marah, ataupun senang. Dengan kalian sering merefleksikan seperti itu, kalian juga jadi paham nih, oh kalau ada situasi A ini, aku merasakan B. Misalkan, gitu. Apa yang harus aku lakukan? Nah, kalian akan mengetahui nih pola-pola ini. Gitu. Nah, balik lagi tadi mengenai bahas depresi. Berdasarkan data dari CDC dan dari data di Indonesia pun juga, orang 57,6% itu mengalami depresi. Gitu ya. Sebenarnya depresi itu apa sih? Depresi merupakan salah satu gangguan mental. Kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan mood, pikiran, aktivitas pada individu yang mengalaminya. Gangguan yang dialami tersebut akan mempengaruhi secara negatif perasaannya, cara berpikir, dan cara seseorang bertindak. Oke, jadi di sini memang banyak banget ya aspeknya nih, ada yang gangguannya itu berkaitan dengan mood, pikiran, sama aktivitas. Yang dipengaruhi pun akhirnya banyak juga nih, ada perasaannya, cara berpikir, dan cara seseorang bertindak. Nah, apa saja penyebab depresi? Teman-teman ada yang tahu kira-kira apa aja sih penyebab depresi? Coba boleh dijawab via chat. Oke. Mungkin masa lalu yang buruk. Oke, masa lalu yang buruk, trauma masa lalu. Oke, betul. Oke, stres kah, Kondisi keluarga. Kondisi keluarga, trauma, being abuse, peristiwa tidak mengenakan, faktor lingkungan, tidak menerima keyakinan. Oke, apa ya? Halo? Tekanan batin. Apa? Tekanan batin. Seperti apa? Oke. Kehilangan orang disayang. Oke, itu bisa juga. Selalu menyalahkan diri sendiri, menunda-nunda pekerjaan. Oke, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di sini banyak banget, teman-teman. Banyak menyendiri. Terlalu banyak menyendiri. Itu bisa, mungkin efek dari perasaan-perasaan yang kita pendam, gitu ya. Nah, ini penyebab depresi. Oke, ternyata ada banyaknya teman-teman. Tadi ada yang bilang kan mengalami trauma, terus ada yang bilang karena stres. Oke, betul. Terus memendam emosi negatif. Oke, mungkin maksud dari orang tadi yang sebelumnya nyampaikan terlalu sering sendiri, berbeda ya dengan memendam emosi negatif.
Ada juga orang sering rame-rame, sering kumpul-kumpul, tapi ketika merasakan suatu emosi dia pendam sendiri. Gitu. Oke, ini aku mau jelasin satu-satu ya, biar teman-teman di sini semua paham. Oke, dari faktor genetik ini, orang tua atau saudara kandung yang mengalami depresi itu dapat meningkatkan bisa meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kondisi yang sama. Gitu. Jadi misalnya nih ada orang tua kalian atau saudara kalian yang memiliki riwayat depresi, ada mungkin juga nih teman-teman punya depresi juga. Tapi bukan berarti hal itu pasti, hanya bisa kemungkinan. Nanti bisa juga kalian cegah nih beberapa tips yang aku sampaikan nanti di kemudian ya. Nah, kalau faktor biologis itu terjadi karena kadar serotonin, hormon yang dalam otak kita tidak mencukupi. Jadi kita ngerasa low mood, maksudnya merasa nggak bersemangat, nggak berenergi, seperti itu. Kemudian, pengalaman trauma. Tadi benar yang teman-teman sampaikan, yang being abused dan lain sebagainya, termasuk seperti pelecehan seksual, kehilangan orang tua, perceraian orang tua, putus pacar, kehilangan pekerjaan, seperti itu banyak banget yang bisa memungkinkan kita menjadi depresi, karena itu merupakan pengalaman traumatis dan dari psikis kita. Hal-hal tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol kita yang tidak bisa kita kontrol. Oh, itu tidak boleh terjadi, itu nggak bisa terjadi. Enggak. Karena ketika terjadi sesuatu yang di luar kontrol kita, karena kita kaget dulu, kita shock gitu kan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kemampuan kita untuk kembali resilience, untuk bangkit dari kondisi tersebut. Gitu. Kemudian, memiliki penyakit fisik kronis. Nah, penyakit kronis ini macam-macam ya. Contoh gampangnya nih, misalnya kanker, gitu ya. Nah, kanker ini itu penyakitnya sangat kompleks. Karena kekompleksan penyakit ini bisa menimbulkan stres, terus adanya rasa sakit yang berkelanjutan juga dari kanker ini, misalnya gitu ya. Nah, hal ini tuh bisa menjadi penyebab dari depresi berat. Kenapa bisa menjadi depresi berat? Karena hasil dari akumulasi dari perasaan tidak berdaya dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Oke. Kemudian, penyalahgunaan obat dan alkohol. Misalnya menggunakan narkoba, minum minuman beralkohol, seperti itu akan mempengaruhi juga nih ke kemampuan syaraf otak kita, ke hormon kita. Jadi, bagi teman-teman diharapkan tidak menyalahgunakan obat-obat tersebut. Oke. Kemudian, stres berat dan kronis ini, kenapa sih bisa bikin orang jadi depresi? Karena kadar hormon kortisol menjadi tinggi, terus-menerus akhirnya memicu gejala depresi. Kemudian, memendam emosi negatif yang dirasakan ini dan tidak berhasil dikelola dengan baik, dapat membuat seorang menjadi frustasi. Gitu. Merasa dirinya itu tidak berdaya. Nah, kalau kondisi ini biarkan terus-menerus, dapat membuat orang kembali lagi menjadi depresi. Oke. Nah, kemudian kalau faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan ini misalnya nih, stres di lingkungan pekerjaan, di rumah, pertemanan, dan lain sebagainya yang tidak berhasil diatasi, sehingga membuat seseorang mengalami stres berkepanjangan. Nah, oke. Sebelum aku next, aku mau nanya nih ke teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu nih kan, depresi itu apa, penyebab depresi itu apa. Nah, menurut teman-teman nih, orang yang depresi itu seperti apa sih? Oke, pendiam, kurang motivasi. Banyak diam, mengurung, suka Pertanyaannya menyendiri. apa, Kak? Bisa diulang? Oke, teman-teman kan tadi sudah tahu nih apa itu depresi, penyebab depresi. Nah, sekarang yang kutanya adalah apa yang kamu lihat dari orang dengan depresi? Oke. Selalu Tidak merasa bisa menemukan cemas, dirinya, tidak percaya diri, suka merasa hopeless. Yang Lalu merasa sering senyum cemas, juga low self-esteem. udah jadi Oke. depresi. Merasa melukai diri sendiri Oke. merupakan cara terbaik. Apa tadi? Sorry? Merasa jika melukai diri sendiri itu merupakan cara terbaik. Oke. bunuh diri
Oke. Sebenarnya ada banyak sekali. Menghilang tiba-tiba. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Apa yang dimunculkan oleh orang-orang dengan depresi itu adalah sebagian kecil dari apa yang terjadi sebenarnya, apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka. Tapi apa yang tidak kamu lihat? Lihat. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali. Dia sulit berkonsentrasi, sulit mengingat, merasa kesepian, membenci dirinya sendiri, merasa tidak dipahami, percaya bahwa segala sesuatu tidak akan membaik, merasa tidak berharga, berpikir untuk bunuh diri, merasa tidak terhubung dengan dunia, hingga adanya mati rasa. Sungguh kompleks, bukan? Jadi kalau yang kita lihat orang dengan depresi itu enggak cuma atau tidak melulu hanya kelihatan low mood aja, atau sedih terus-menerus, atau cuma menarik diri dari lingkungan sosial, atau hanya yang makan terlalu banyak, seperti itu. Tidak. Tapi begitu banyak hal lain yang ada di dalam diri mereka yang tidak mereka tunjukkan. Kemudian, apa saja sih gejala dari depresi ini? Oke. Kurang lebih ada 8 gejalanya. Ada suasana hati tertekan, menurunnya minat dalam semua atau hampir semua aktivitas. Yang misalnya nih, tadinya dia hobi untuk main musik, misalnya gitu. Tapi ini sama sekali jadi nggak suka main musik. Gitu. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang tadinya dia sukai menjadi tidak disukai. Kemudian perubahan berat badan, perubahan berat badan maupun nafsu makan yang signifikan, bisa menjadi lebih banyak nafsu makannya atau malah tidak nafsu makan sama sekali. Terus melambatnya proses berpikir dan gerak fisik. Nah, kalau yang poin 4 ini bisa diperhatikan atau dilihat juga nih dari orang sekitar. Orang sekitar bisa merasakan perubahan hal ini. Gitu. Kelelahan atau kehilangan energi, merasa tidak berharga, terus berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi, hingga adanya pikiran untuk bunuh diri. Oke. Nah, buat teman-teman di sini, ketika mengetahui atau membaca gejala depresi ini, terus merasa, aku ada nomor sekian, dan jangan aku depresi lagi gitu. No, teman-teman tidak boleh self-diagnose. Oke. Kenapa? Karena ketika seorang profesional menegakkan diagnosa, kita itu perlu memerlukan 3 data nih. Intensitas, durasi, dan frekuensi. Ketiga hal ini pula lah yang menentukan nih tingkat dari depresi ini. Ringan, sedang, atau berat. Oke. Jadi dalam penegakan diagnosa untuk orang dengan depresi itu tidak semudah itu yang, kamu sedih terus, kamu ini, kamu depresi. Enggak. Sangat banyak aspek lain yang harus dilihat. Oke. Seperti yang aku sampaikan, penegakan diagnosa mengenai mental illness hanya boleh dilakukan oleh profesional. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, tapi kalau aku datang ke psikolog, emang psikolog bisa pahamin aku gitu kan? Kami mencoba untuk memahami teman-teman. Nah, seperti gambar yang teman-teman lihat nih, seorang klien memiliki pikiran yang semeraut gitu ya. Kita mencoba tarik benangnya. Kita coba luruskan. Kita bantu teman-teman itu untuk mencari sebenarnya apa sih yang terjadi. Gitu. Kami itu bukan menyelesaikan masalah teman-teman, tapi hanya membantu teman-teman menguraikan apa yang sebenarnya terjadi. Ibaratnya nih ya, kita itu sedang dihadapi oleh masalah ya. Nih, ini masalah kita, ini diri kita. Seringkali itu kita ditutup, mata kita tuh ditutup untuk tidak bisa melihat cara penyelesaian masalah kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, bantuan profesional, psikolog maupun psikiater ini membantu untuk membuka tirai yang menutupi cara kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Oke. Kemudian, sekarang nih, bagaimana cara mencegah depresi? Menurut teman-teman bagaimana nih?
melakukan aktivitas yang positif. Oke. Ada lagi? Mau manajemen pikiran dengan hal yang baik. Oke, good. Oke. Bercerita. Oke, boleh, bisa, benar. Oke, ada lagi? Berlatih mindfulness. Sama Oke, memahami diri sendiri. Meditasi kan. Memahami diri sendiri, meditasi, konseling, mencintai diri sendiri. Oke, Me rilis time. emosi. Oke. Oke, me time. Oke, good. Wah, luar biasa ya. Ya, Bisa sama hidup di teman-teman di lingkungan sini. yang sehat. Iya. Hindari Oke, orang-orang negatif. teman-teman di sini luar biasa. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman di sini. Tapi ada yang kelupaan. Pola makan sehat, olahraga. Tidur yang Dari cukup. tadi banyak yang dan tidur yang cukup, betul. Nah, dari tadi ada menyampaikan ya curhat, pahami diri, self love dan lain sebagainya. Karena kalau self love sendiri memang termasuk ya pola makan, olahraga, tidur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan pola makan yang sehat, kita banyak mengonsumsi makanan yang bervitamin, terus contohnya juga misalnya makanan yang mengandung omega 3 itu bisa juga mencegah individu mengalami depresi. Seperti itu. Olahraga juga penting banget untuk mencegah kita depresi. Kenapa? Karena dengan olahraga kita kan mengaktifkan seluruh anggota tubuh kita nih, jadi bergerak terus. Gitu. Tapi olahraganya apa, Kak? Yang simpel aja deh, misalnya minimal aja bisa kok berjalan kaki selama 15 menit. Masih kelamaan? Oke, boleh. Terserah berapa menit pun, tapi dimulai dengan diri sendiri dan tiap hari. Gitu. Terus, manajemen emosi dan ekspresinya. Nah, tadi seperti dari awal nih yang aku sampaikan. Ketika kita merasakan sesuatu, boleh rasakan emosi tersebut. Rasakan emosinya, pahami emosinya, pahami juga sumber emosinya, dan ekspresikan dengan cara yang tepat. Oke, teman-teman mau nangis dulu, silahkan nangis. Gitu ya. Mau marah, silahkan marah. Tapi ingat, ekspresikan emosi yang tidak menyakitkan atau menyakiti diri kamu dan orang lain. Kemudian menciptakan dan menjalin hubungan yang sehat. Oke, dengan kita terciptanya hubungan yang sehat, kita bisa saling sharing apapun yang kita rasakan. Atau kita bisa mendapatkan support dari lingkungan kita. Walaupun, teman-teman perlu ingat juga, lingkungan itu tidak memiliki kewajiban untuk terus-menerus mensupport kita. Tapi, kita yang perlu mensupport diri kita sendiri. Kemudian, memahami pola pikir yang sering muncul dan dampaknya. Nah, di sini teman-teman perlu pahami nih, ini bisa terkait juga nih dengan emosi dan ekspresinya ya. Jadi apa nih yang sedang teman-teman rasakan? Gitu. Ketika teman merasakan misalnya marah, gitu kan? Teman-teman marah, terus perilakunya apa? Misalnya banting barang, gitu. Dampaknya apa? Barangnya pecah atau rusak seperti itu. Nah, coba hal itu kita dibilangnya apa ya? Kita ubah, gitu kan. Ketika marah, apa sih yang bisa kita lakukan tanpa menyakiti diri sendiri, orang lain, dan merusak sekitar kita? Misalkan, teman-teman tahu kan ada yang namanya stress ball. Nah, ketika marah, misalnya teman-teman bisa nih ngeremes bola itu sekuat-kuatnya, terus, misalnya kayak gitu. Itu bisa mengeluarkan emosi yang teman-teman rasakan juga. Gitu. Jadi, ingat ya teman-teman, apapun emosi yang teman-teman rasakan, boleh teman-teman rasakan. Pahami emosi tersebut, pahami juga bagaimana atau apa sumber dari emosinya itu. Kemudian, ekspresikan emosi teman-teman dengan cara yang tepat, yaitu dengan tidak menyakiti diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, lalu nih, apa yang dapat kita lakukan pada orang dengan depresi? 3 hal. Empati, temani, dan lakukan hal kecil. Teman-teman sudah mengikuti webinar ini, sudah mengetahui juga apa sih yang
sebenarnya dialami atau dirasakan oleh teman-teman dengan depresi yang ada di dalam diri mereka yang tidak mereka lihat. Semoga itu menjadi sumber juga dari teman-teman untuk berempati. Untuk mencoba merasakan apa yang teman-teman dengan depresi itu rasakan. Yang kedua, teman. Kita nggak perlu yang selalu yang, kamu kenapa? Kok sedih? Ayo dong cerita. No. Cukup temenin dulu aja. Gitu. Atau, kalau misalnya lagi berjarak, seperti saat ini lagi pandemi, cukup bilang aja. Kalau kamu butuh aku ada buat kamu. Aku siap mendengarkan kamu. Seperti itu. Kemudian, lakukan hal kecil. Nah, lakukan hal kecil ini bisa beragam banget ya. Kalau misalnya nih ada di anggota keluarga kayak gitu, mengalami depresi. Misalnya mengambilkan air minum, atau membantu hal-hal kecil. Nah, itu bisa membantu banget. Atau lagi kondisi pandemi ini, kalian bisa dengan misalkan mengirim video atau meme lucu gitu. Nah, itu bisa melakukan hal kecil tapi bisa membangkitkan perasaan atau emosi individu tersebut menjadi lebih positif. Oke, nah sekarang ini aku ada video sebentar. Selamat menyaksikan ya teman-teman. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory, my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful.
also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, Black Dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the Black Dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The Black Dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst Black Dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Oke. Tadi itu videonya. Gimana teman-teman? Ada yang mau kasih tanggapan dulu terkait dari videonya? Halo? Oke. Sedih, oke. Mewek aku tuh, nice, oke. Buat teman-teman yang sangat merasakan dari materi-materi tadi, ataupun ditambah lagi dengan video tadi, boleh kalau menangis, nangis dulu. Oke. Relatable, oke. Oke, sedih banget. Oke. Sebelum diakhiri, mungkin sebentar loh. Buat materi aku udah selesai. Ya. Ini buat teman-teman kalau yang mau menghubungi aku atau Fitman, bisa ke sini kontaknya. Tapi sebelum mulai ke Q&A, mungkin aku akan mengajak teman-teman untuk relaksasi dulu, ya. Karena tadi yang aku baca, sebagian dari teman-teman ini merasakan banget emosi dari materi maupun video ini. Oke. Buat teman-teman sekarang, suaraku terdengar jelas? Jelas. Boleh jawab via chat aja, oke. Nah, aku mau ngajakin teman-teman untuk relaksasi, tapi aku mohon banget untuk tidak ada yang unmute ya. Jadi diharap semua audionya di-mute, biar suaranya hanya bersumber dari aku. Oke. Tapi ketika kalian mendengar suara lain dari sekitar kalian, abaikan suara tersebut dan fokus ke suaraku ya. Nah. Oke, sekarang boleh ambil posisi yang nyaman. Boleh pejamkan mata kalian. Oke. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Buat diri teman-teman semakin tenang, semakin rileks, dan semakin nyaman. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas itu membuat teman-teman merasa semakin tenang dan semakin rileks. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Apabila teman-teman sudah siap, silakan buka mata teman-teman. Oke. Nah, oke.
buat materi dari aku udah. Aku mau ngomong dulu boleh nggak? Oh iya, boleh. Closing statement, Boleh. closing statement nih. Boleh banget, boleh banget. Oke. Nah, aku juga mau ngucapin nih terima kasih banyak banget buat tim New People yang sudah memfasilitasi webinar ini dengan sangat baik sekali. Akhirnya kita semua bisa berkumpul 300 orang lebih. Aduh, 300. Gitu ya. Ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mau bergabung di webinar ini, mau belajar bersama. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang bersedia untuk sharing pengalamannya atau kondisinya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan memberikan support antara temannya yang satu dengan yang lain. Kalian itu luar biasa karena memang teman-teman ini semuanya adalah orang-orang yang sangat berharga. Kalian bermakna bagi semua orang. Walaupun kalian misalnya merasa saat ini aku nggak berharga, aku nggak bermakna, itu karena kalian belum menyadarinya. Karena kalian adalah individu yang berharga. Kita saling menyayangi dan saling menghormati. Oke. Semangat ya semuanya. Semangat. Oke, teman-teman ini udah mau jam 10 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Mohon maaf banget nih, yang barusan itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa dijawab begitu. Karena keterbatasan waktu, karena saya juga kasihan nih yang dari waktu Indonesia Timur dan tengahnya udah malam banget soalnya. Jadi mohon maaf banget, pertanyaannya belum kejawab semuanya. Nanti sama tim panitia di list ya pertanyaannya, nanti sama Karin dijawab ya Kak. Oke, siap. Atau nanti ada yang mau tanya-tanya atau menghubungi juga bisa ke account Fitmind ya. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya akhiri dulu sampai sini acara webinar kita pada hari ini. Saya juga mau ngucapin makasih buat teman-teman peserta semua yang udah antusias banget dari tadi nanya terus, rasa ingin tahunya juga besar, juga udah mau menghargai cerita dan pendapat orang lain gitu, walaupun mungkin berbeda pendapat atau aneh menurut kalian gitu. Makasih juga udah mengikuti acara sampai akhir gitu. Sama aku juga mau ngucapin makasih sama Karin udah mau mendengarkan keluh kesah dari teman-teman kita gitu. Udah mau ngasih materi juga, udah mau ngasih informasi yang benar itu seperti apa gitu loh mengenai kesehatan mental gitu. Dan mungkin kedepannya semoga dari apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua gitu. Amin. Ya kedepannya. Iya.